Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa jatinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadis nomor 100. Iya ya. 101. 100 sudah. Oh iya benar ya. 101. Hadis nomor 101 bab 35. Babu hal yaj'alu lin nisa'i yauman ala hidatin fil ilmi. Bab apakah yaj'alu ini menjadikan, fa'ilnya imam. Apakah seorang imam atau guru atau mursyid atau syekh lin nisa'i bagi perempuan yauman satu hari ala hidatin secara khusus fil ilmi di dalam ilmu. Jadi apakah syekh ini dia harus mengkhususkan waktu satu hari khusus untuk mengajar ibu-ibu supaya ibu-ibu ini dikasih ilmu? Nah itu pertanyaannya. Jadi ini dalil bagi pengajian khusus ibu-ibu. Hadis nomor 101, haddatsana Adam qol haddatsana Syu'bah qol haddatsani Ibnul Asbahani qol sami'tu Aba Shalihin Zakwan yuhadditsu an Abi Sa'idin Al-Khudri. Nah, ini dari Adam, ini adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Terus sampai Abu Sa'id Al-Khudri, beliau itu sahabat. Qalan nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Telah berkata seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghalabana alaikar rijalu, telah mendominasi atas engkau laki-laki. Ya Rasulullah, anjeun itu pan nabi untuk seluruh manusia. Tapi kok malah didominasi laki-laki ini? Laki-lakinya belajar terus, kita yang perempuan-perempuan ini ketinggalan. Faj'al lana yauman min nafsik, maka buatlah oleh engkau ya Rasulullah bagi kami semua satu hari dari dirimu. Maksudnya kami ibu-ibu ini meminta waktu khusus satu hari, engkau itu mengajar kami saja. Waalaikumsalam. Nah, fawa'adahunna yauman laqiyahunna fihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan kepada perempuan-perempuan itu satu hari
yang mana beliau itu akan menemui mereka fihi pada hari itu. Fa wa'azohunna wa amarohunna. Nah, di hari itu wa'azohunna, beliau akan memberi nasihat kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka. Jadi memberi nasihat dan memberi hukum. Fakana fi maqala lahunna, maka buktilah di antara perkara yang mana beliau berkata kepada mereka itu. Nah, ini jadi di antara isi ceramahnya Rasulullah kepada ibu-ibu. Ma min kunna mra'atun tuqaddimu salasatan min walidiha. Tidaklah ada di antara kalian satu orang perempuan pun yang mana mengeluarkan 3 dari anak-anaknya. Maksudnya bukan mengeluarkan itu. Apa? Mendahului. Ya. Tuqaddimu salasatan min waladiha, dari anaknya. Illa kana laha hijaban minan nar. Kecuali 3 anak yang mati ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi dia dari api neraka. Jadi disyarati dengan 3 anak itu. Kalau ada perempuan punya anak 7 misalkan, yang 3 wafat mendahului. Nah, maka yang 3 ini akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, itu redaksinya itu. Faqalat imra'atun, maka ada satu orang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wathnaini, 2 gimana ya Rasulullah?" Faqala wathnaini, 2 pun jadi hijab. Jadi 3 itu jadi hijab, 2 pun jadi hijab. Nah, itu. Nah, inti dari hadis ini adalah berarti ibu-ibu pun ngaji juga begitu. Intinya di situ. Nah, fawa'azohunna. Jadi sekarang kita bahas apanya? Syarahnya. Tadi itu kan ibu-ibu ini protes karena Rasulullah itu dikuasai oleh laki-laki begitu. Kira-kira perempuannya nggak dapat ilmu lah. Nah, kemudian dijanjikan pada hari itu memberi nasihat Rasulullah itu. Apa maksudnya? Fawa'azohunna itu. Rasulullah memberi nasihat itu maksudnya apa? At-takdiru fawafa biwa'dihi falaqiyahunna fawa'azohunna. Nah, kalau kita mau dikira-kirakan ada yang mahdhuf di sini, maka Rasulullah itu memenuhi janjinya. Kemudian Rasulullah itu menemui ibu-ibu itu, kemudian memberi nasihat. Wa waqa'a fi riwayati Suhailin ibni Abi Shalihin an abihi an Abi Hurairah binahwi hadhil qissah faqala mau'idukunna baita fulana. Nah, malah di dalam riwayat yang lain disebutkan di pengajian ibu-ibu itu di rumahnya Anu. Jadi di rumahnya ibu siapa gitu. Ya, minggu ini kita ngaji di rumah ibunya Anu. Enggak tahu pergantiannya, enggak tahu. Cuman di sini di rumah ibu-ibu gitu, ya. Di rumah ibu Anu. Nah, dulu itu Rasulullah itu waktu di Mekah itu nggak di masjid. Waktu di Mekah itu kan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu di satu rumah saja, Al-Arqam. Di Banil Arqam saja, nggak pindah-pindah gitu. Nah, jadi nggak ada dalalah pindah-pindah, nggak ada. Cuman satu rumahnya Anu saja. Begitu. Nah, fa'atahunna fahaddatsahunna. Kemudian Rasulullah itu mendatangi mereka dan berbicara kepada mereka. Nah, itu. Nah, selesai. Aqaluhu faqalat imra'atun hiya ummu Sulaimin wa qila ghairuha kama sanwatihu fil janaiz. Siapa perempuan yang bertanya, yang berkata kepada Rasulullah itu, ini adalah Ummu Sulaim. Nah, nanti adapun isi hadis secara komplit, yaitu yang berkaitan dengan ibu-ibu yang melahirkan kemudian didahului wafat oleh anaknya, nanti itu di dalam hadis yang akan datang, di dalam bab jenazah. Sekarang hadis nomor 102. Haddatsana Muhammad ibnu Basyarin qol haddatsana Gundar qol haddatsana Syu'bah an Abdurrahman ibnil Asbahani an Zakwan an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihadza. Wa an Abdurrahman ibnil Asbahani qala sami'tu Aba Hazimin an Abi Hurairah qala salasatan lam yablughul hinsa. Nah, ini menerangkan dari jalur yang lain ya. Itu nomor 102-nya, jadi tidak ada isinya itu. Ini hanya menjelaskan dari riwayat yang lain. Jadi sama-sama sahihnya itu, isinya sama. Nah, kemudian ada riwayat dari Abdurrahman bin Asbahani. Beliau itu mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, 3
lam yablughul hinsa, 3 yang tidak sampai hinsun, tidak sampai baligh. Jadi ditambah tuh redaksinya. 3 orang ini 3 orang bagaimana? 3 orang yang nggak sampai baligh. Jadi umur 8 tahun udah wafat duluan, umur 7 tahun wafat duluan, anak-anaknya itu 3 tuh. Nah itulah yang dimaksud akan menghalangi dari api neraka, jadi hijab. Wal makna annahum matu qabla ayyablughu. Jadi makna dari hadis itu bahwa si anak-anaknya ini mati dalam keadaan sebelum baligh. Nah kalau mati tawuran mah udah SMA ya, itu mah nggak jadi hijab. Jadi yang jadi hijab itu kalau mati dalam keadaan sebelum baligh. Di annal isma innama yuktabu ba'dal bulugh. Karena yang namanya dosa itu kalau udah baligh jadi tulis. Ya gimana bisa jadi hijab buat ibunya? Ya dianya sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Wa ka'anna sirra fihi annahu la yunsabu ilaihim idzaka uququn fayakunul huznu alaihim asyad. Nah, kalau kita mau melihat ada sirnya di sini, ada rahasianya. Apa rahasianya itu? Rahasianya itu begini. Karena anak kecil itu biasanya belum sampai menyakiti hati ibunya. Jadi kalau sudah besar itu, ibu itu suka kena sakit hati sama anaknya. Tapi kalau masih sebelum baligh, si ibu itu bukan sakit hati, itu sakit awak. Kebudaknan. Ngurus ya, capeknya capek badan. Tapi kalau si anaknya itu sudah baligh, itu sudah mulai menyakiti hati. Nah makanya sakit ditinggalkan oleh anak yang belum baligh itu jauh lebih sakit daripada ditinggalkan oleh anak yang sudah baligh. Apalagi sama anak batur mah salaki urang teh. Kadang-kadang ditungguan saya tutup aja. Wa fil hadisi maka alaihi nisa'us sahabah minal hirsi ala ta'limi umuriddin. Nah, kita juga bisa mendapatkan kesimpulan dari hadis ini bagaimana para sahabat itu yang perempuan-perempuannya pun di zaman Rasulullah sangat bersemangat untuk mencari ilmu. Sampai kalau nggak dikasih ilmu itu nagih, minta. Kita mah udah ada jadwal, nggak datang. Ini. Tolol. Keserila tara ditololan. Sih diblokir ku TikTok aing. Entah, tacan dacan. Ala kali halin. Jadi perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ini apa? Minta untuk belajar. Jadi mereka itu hirsun alal ilmi, sangat kuat sekali keinginannya untuk mencari ilmu. Wa fihi jawazul wa'di. Dari hadis ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berjanji itu boleh. Memberikan janji. Bagaimana Rasulullah memberikan janji hari anu. Wa anna atfalal muslimin fil jannati. Di sini pun ada kesimpulan bahwa anak-anak yang mati dalam keadaan orang tuanya muslim itu ada di dalam surga. Wa anna man mata lahu waladan hajabahu minan nar. Dan barang siapa perempuan yang punya anak minimalnya 2 mati sebelum baligh, itu akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Terus wala ikhtisasa lidzalika bin nisa'i kama sayati tansisu alaihi fil janaiz. Dan itu bukan hanya buat ibunya saja, tapi termasuk juga buat bapak-bapaknya. Nah, bapak namanya nitip. Tapi nalika wafat anaknya itu bapaknya juga terhalang dari api neraka. Ya itu pun kalau bapaknya mustahiqun bil jannah. Ya, kalau sudah akidahnya bagus berhak masuk surga, tapi harus disiksa dulu. Nah, itu anak-anaknya jadi hijab. Hadis nomor 36, babu man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Bab orang yang mendengar sesuatu kemudian mengulanginya sampai dia memahaminya. Nah, ini kira-kiranya begini. Bagaimana hukumnya kita itu mengulang-ulang pelajaran sampai paham? Nah, kira-kiranya begitu. Ya, bagaimana hukumnya mengulang-ulang pelajaran sampai paham? Hadis nomor 103. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qol akhbarana Nafi' ibnu Umar qol haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyata. Ini dari Sa'id bin Abi Maryam, gurunya Al-Imam Bukhari, terus sampai Sayyidatuna Aisyah.
radhiyallahu taala anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau itu adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Nah, ini Siti Aisyah ini yang mengatakan siapa? Abu Mulaikah. Abu Mulaikah ini mengisahkan keadaannya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu la tasma'u syai'an, tidaklah beliau itu mendengar sesuatu yang mana beliau tidak memahami sesuatu itu, kecuali beliau itu murajaah, mengulang, dipikir lagi. Atau ditanyakan lagi kepada orang yang berkatanya, hatta ta'rifahu, sampai beliau benar-benar faham. Nah, itu Siti Aisyah itu. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dan nah ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, man husiba udziba. Barang siapa dia itu yang dihisab, maka sungguh dia itu disiksa. Jadi Rasulullah itu pernah berkata, kan bukan riwayat ya gambaran besarnya, orang itu kan kalau mati dibangkitkan terus diperjalankan menuju mauqif, kemudian dihisab, setelah dihisab masuk surga, ada yang masuk neraka. Neraka di mana adanya? Adab di mana adanya? Ya di neraka itu. Cuman Rasulullah itu berkata, barang siapa yang dihisab dia itu sudah diadab. Siti Aisyah bingung, lah kan adab di neraka, lah ini dihisab kok sudah diadab. Ya kalau saya dihisab, berarti saya diadab dong. Nah, bingung Siti Aisyah itu. Qalat Aisyah itu, berkatalah siapa? Sayyidatuna Aisyah, faqultu awalaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah itu telah bersabda, fasawfa yuhasabu, maka dia itu akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ini kan untuk orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu kan akan dihisab, tapi hisabnya mudah. Kata engkau kalau dihisab disiksa. Ya kalau dihisab disiksa berarti orang mukmin pun disiksa. Enggak paham saya, seperti takut nih. Kata siapa? Siti Aisyah itu. Qalat Aisyah itu faqala innama, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ardu, yang dimaksud di situ adalah penggiringan. Jadi orang itu digiring saja, habis itu langsung masuk surga. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat itu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira itu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira itu maksudnya apa? Tidak ada hisab. Jadi cuma digiring ke tempat hisab, langsung masuk surga. Itu yang dimaksud hisab yasir. Kata Rasulullah itu. Walakin man nukishal hisaba yahlik. Tapi jika dia sampai masuk di hisab, kemudian dia itu nukisha, di dalam hisabnya itu ditanya dengan detail. Kenapa kamu berbuat dosa anu? Dari mana duitnya? Bukankah seharusnya kamu itu begini dan begitu? Apa uzurmu? Terus melaksanakan taat, kenapa taatnya cuma segitu? Kenapa kamu itu sholat tarawih cuma 11 rakaat padahal kamu bisa 23 rakaat? Itu ditanya nukisha. Jangankan masuk nerakanya, kalau udah ditanya seperti itu udah siksa itu. Yahlik, maka dia akan binasa, kata Rasulullah itu. Nah, jadi kan ada penjelasan ya antara apa yang diucapkan oleh Rasulullah, kemudian diucapkan ini kan nanti akan difaham. Bingung, soalnya sebelumnya itu sudah ada penjelasan. Dia yang namanya adab adanya di dalam api neraka, dan yang namanya orang-orang muslim semuanya akan dihisab, tapi dengan hisab yasira. Ini seperti tanakut. Ditanyakanlah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian Siti Aisyah paham. Nah, begitu harusnya belajar itu. Ya. Jadi karena yang namanya belajar itu dia menambah ilmu. Sedangkan sebelumnya itu sudah ada ilmu sebelumnya. Nah, biasanya ilmu yang baru itu seolah-olah dia bertentangan. Seolah-olah dia, tatkala ilmu itu seolah-olah bertentangan, maka tanyakanlah supaya ada penjelasan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Wafil hadis. Maka inda Aisyata, apa-apa yang ada pada diri Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, minal hirsi ala tafahumi ma'anil hadis. Ada kadademes. Apa itu kadademes itu? Semangat yang tinggi
keinginan yang tinggi untuk memahami makna hadis. Jadi nggak cuman didengar kemudian diriwayatkan, enggak, tapi pengen benar-benar paham. Lah itu dirinya Siti Aisyah. Lah kalau misalkan ingin paham ini ada di dalam diri kalian, bagus. Ya. Orang mau harus kada demes. Untuk paham itu tanyain. Wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun yatadajjaru minal murajaati fil ilmi. Dan Rasulullah itu tidak pernah menggurutu apabila orang itu terus-menerus menanyakan perihal ilmu. Rasulullah nggak jawab gini, alah kamu gitu aja nggak paham. Nggak gitu Rasulullah. Tatkala muridnya, dalam hal ini Siti Aisyah kan muridnya. Jadi Siti Aisyah itu ya istrinya Rasulullah, iya muridnya Rasulullah. Tapi juga sah gitu ta. Jadi dia itu beliau itu bukan hanya istrinya Rasulullah, tapi juga muridnya Rasulullah. Bukan hanya muridnya Rasulullah, tapi juga istrinya Rasulullah. Tatkala bertanya tentang ilmu, nggak pernah marah. Siti Aisyah itu, ya, nggak pernah marah. Ya dijawab begitu, dijawab. Entah dibalik dog, wasbak, gitu ya. Wafihi jawazul munazarah. Dan di dalam hadis ini pun ada hukum bolehnya berdebat. Ya. Berdebat itu maksudnya apa? Coba. Ini ada dua kubu. Kubu yang satu mengatakan satu ketetapan. Kubu yang ini mempertanyakan ketetapan itu. Itu munazarah namanya. Kok bisa begitu? Nah itu munazarah. Jadi enggak terima aja. Enggak gitu. Ya, jadi Siti Aisyah itu punya keyakinan bahwa orang mukmin akan dihisab sebentar dan hisab sebentar itu bukan azab, sedangkan kata Rasulullah hisab itu azab. Siti Aisyah bukan nggak setuju, nggak paham. Bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini? Bukan nggak setuju, ini gimana ini? Mempertanyakan. Nah, mempertanyakan ini sudah termasuk munazarah. Makanya kalau misalkan ada orang-orang yang kayak si Imad yang membatalkan nasab ba'alwi, kalau kita bertanya, kok bisa begitu? Ini gimana ceritanya? Nah, itu sah-sah saja. Sihatul munazarah. Bolehnya munazarah. Nah. Kemudian. Oh, sebentar. Belum selesai nih. Wal makna anna tahrirul hisabi yufdi ila istihqaqil adzab. Lianna hasanatil abdi mauqufatun alal qabul wa illam taqa'ir rahmatul muqtadiyatul lil qabul la yahsulun najaa. Nah, makna di dalam hadis ini pun ada begini, bahwa hisab yang sangat teliti itu akan menghasilkan kepada siksa. Kenapa? Karena kebaikan hamba itu membutuhkan atas penerimaan dari Allah. Jadi kalau kita berbuat amal, kayak sekarang nih kita ngaji, ini kan belum tentu diterima oleh Allah. Ini kan kita kebaikan, ini kebaikan untuk siapa? Ya kalau kebaikan untuk selain Allah jelas sudah, hapus saja udah. Nah ini kalau kebaikan untuk Allah, itu belum tentu diterima. Lah kalau belum tentu diterima, kalau tidak diterima, itu akan diteliti dulu. Baju yang kamu pakai, kamu itu nggak sopan. Apa? Ngaji, berangkat ke pengajian, lah kok pakai baju bukan begini. Pakai baju hasil duit haram. Kok pakai baju ngambil dari jemuran tetangga. Kamu itu pakai sendal kok hasil gosok. Itu ditanya dulu itu. Itu udah pasti udah nggak diterima itu. Adab sudah itu. Nah makanya di dalam berbuat baik itu, untuk diterima oleh Allah, kita butuh rahmatnya Allah. Ya Allah, kita ini kan ngaji ya, adapun bajunya jangan ditanyalah. Ya ditanyalah. Bajunya ini jangan diteliti lah. Ya, terus keadaan hati ini jangan diteliti. Ya pokoknya mah kita itu minta rahmat Engkau lah ya Allah begitu. Jadi tidak akan diterima lah amalan itu kecuali adanya rahmat. Yang mana apabila ada rahmat, maka dia akan ada qabul. Kalau nggak ada rahmat, gimana kita ini mau diterima? Lawang sumber makanan aja aneh-aneh. Ya, sumber penghasilan aneh-aneh.
Mata aneh-aneh ngelihatnya itu. Niat aneh-aneh juga. Ini kalau nggak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemungkinan besar, pastilah nggak diterima begitu. Kalau datang rahmat nggak bakal ditanya. Ya udahlah, kamu emang kayak gitu keadaannya, tahu kok. Ya, baju dari mana hasilnya tahu. Terus hati ada ikhlas atau tidak tahu, tapi rahmat udah nggak ditanya, masuk aja. Ini digiring aja. Jadi ke mizan itu cuma lewat kan. Udah aja masuk. Mudah-mudahan orang sadayana lebet karena gue can beres ka doa oge. Lain can beres sampean. Ampun, acan. Lakukeun heula ya da di dinya mah. Nah, sok sia can. Salakina si karawin deui ya sok. Tadi geus amin nanda kagok sa karawin deui eta salakina. Heeh. Nah, mudah orang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu salamat dengan rahmatna Allah tanpa hisab. Amin. Dangukeun heula doa, dangukeun heula meh puguh nu diaminanana naon. Kemudian jadi namun jikalau tidak ada rahmat, maka keselamatan itu tidak akan hasil. Wa fihi jawazul munazarah wa muqabalatus sunnati bil kitabi, dan di sini pun boleh apa? Mempertanyakan hadis dengan Quran. Yang keluar dari Rasul itu kan hadis kan? Kemudian Siti Aisyah menggunakan Al-Quran. Kemudian oleh Rasulullah dijawab. Tuh. Ya bisa. Wa tafawutun nasi fil hisab. Dan di sini pun ada dalil bahwa manusia itu dalam keadaan dihisabnya berbeda-beda. Enggak sama semua. Begitu. Nah ini ada masalah juga, bukan masalah ya, ada penjelasan begini. Wa fihi anna su'ala an mithli hadza lam yadkhul fi man huya sahabatu anhu fi qoulih ta'ala la tas'alu an asya. Ada larangan di dalam Al-Qur'an itu, di dalam suratul Maidah ayat 101. Apa larangannya itu? La tas'alu an asya. Janganlah kalian hai para sahabat banyak bertanya tentang sesuatu. Tong loba teuing tanya. Tapi Siti Aisyah masih bertanya. Berarti maksudnya apa? Pengertiannya apa? Pengertiannya larangan untuk tidak banyak bertanya itu tidak mutlak. Nah, dalam hal-hal seperti ini diperbolehkan. Jadi orang-orang yang nggak paham syariat, orang-orang yang nggak paham hadis itu suka bilang begini, ah udahlah perkara kayak gitu aja kok ditanyain. Nah emang kadang-kadang harus ditanyain. Sampai orang-orang ahli fikih itu, para fuqaha itu membahas perkara-perkara yang belum terjadi. Seperti bagaimana jika dia itu wukuf dalam keadaan terbang. Itu di dalam kitab-kitab fikih ada dibahas. Padahal belum pernah kejadian. Dan ngapain juga ditanyain. Padahal Al-Quran sudah mengatakan jangan banyak bertanya. Lah jangan banyak bertanya itu tidak mutlak. Tapi ada banyak perkara-perkara yang memang bukan hanya boleh ditanyakan, tapi justru harus ditanyakan. Nah, tatkala Siti Aisyah bertanya hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul nggak bilang gini, udah jangan banyak tanya, nggak bilang gitu, tapi dijelaskan, dijawab. Berarti ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak termasuk ke dalam perkara yang dilarang untuk bertanya. Nah, wa fi hadis Anasin, dan di dalam hadis Anas, kunna nuhina annas ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'. Kata Sidna Anas begini, kami itu pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu apapun. Pernah dilarang itu. Jadi udah kata Rasulullah begini, udah ya, nggak boleh ditanya. Pokoknya mah sefaham kamu gimana, sekemampuan kamu gimana, jangan bertanya. Pernah itu. Nah, waqad waqa'a wa nahwu dzalika li ghairi Aisyah mana? Dan waqad waqa'a nahwu dzalik, dan kejadian seperti ini pun pernah terjadi bagi selain Siti Aisyah. Fa fi hadithi Hafsah annaha lamma
sami'at la yadkhulun nar ahadun mimman syahida badron wal hudaybiyah. Bagaimana? Nih, dulu juga sahabat pernah ada kejadian seperti ini. Seperti ini di dalam hadis ya, di dalam hadis Hafsah ini. Tatkala Siti Hafsah ini, beliau mendengar hadis la yadkhulun nar ahadun mimman syahida badron. Orang yang mati syahid pada perang Badar itu tidak akan masuk neraka satu orang pun. Wal hudaybiyah, dan yang perjanjian Hudaybiyah. Nah itu sahabat kan langsung kaduhung tepai. Langsung begitu. Kaduhung dulu nggak ikut perjanjian Hudaybiyah. Nah ini Siti Hafsah tatkala mendengar itu, qalat, berkata Siti Hafsah itu kepada Rasulullah, alaihissallahu yaqulu wa im minkum illa wariduha. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam ayat 71, kalau sekarang begitu, ada sabda, ada firman dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu orang pun dari kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka itu. Berarti semua orang akan masuk neraka. Tapi kok dikatakan bahwa Ahlul Badar dan Ahlul Hudaybiyah tidak akan masuk neraka? Karena memang zahir ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi masuk neraka itu pasti begitu. Secara zahir surah Maryam ayat 71, fa ujibat, maka dijawablah Siti Hafsah itu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala, dengan firman Allah lagi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian aku, kata Allah, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah itu dijawab. Jadi Al-Qur'an dijawab oleh Al-Qur'an. Ya kan, itu kan umum. Lah ini khususnya nih, orang-orang takwa itu diselamatkan. Lah diselamatkannya Ahlul Badar dan Ahlul Hudaybiyah ini sampai mereka itu tidak lewat neraka sama sekali begitu. Bakal masuk. Jadi nanti ada ayat-ayat umumnya, nanti di Jauhar Tauhid ada ini. Ya, jadi kalau misalkan kita mau, ini kan istidlal saja. Yang enggak usah dipaham terlalu dalam juga, cuman begini. Dulu itu para sahabat itu kan sudah punya doktrin dari Rasulullah, bukan doktrin ya, sudah punya ilmu dari Rasulullah. Nah, ilmu ini kan bertambah terus. Makanya 23 tahun itu enggak blek gitu loh, sehari Quran itu langsung semua sahabat alim, hafal, tahu gitu kan, enggak. Tapi ini kan dicicil. Lah sebelumnya sudah dikatakan bahwa semua orang itu akan masuk neraka. Tapi Rasulullah pun menjawab dengan Al-Quran lagi begitu. Paham ya? Jadi kemungkinan besar mungkin Siti Hafsah ini lupa. Jadi tatkala mendengar Rasulullah itu bahwa Ahlul Badar dan Ahlul Hudaybiyah tidak akan masuk neraka, Siti Hafsah lupa akan ayat bahwa aku akan mengambil dari api neraka. Jadi yang diingatnya itu semua orang bakal masuk neraka, atau memang itu tidak mendengar Siti Hafsah. Makanya oleh Rasulullah dikatakan, ala kulli halin, di mana permasalahannya? Permasalahannya kita boleh ngobrol masalah agama itu. Kamu taunya begini, kok Ustaz asa beda penjelasan anak begitu. Ustaz, tolong dijelaskan lagi, ini bagaimana dan bagaimana. Itu tidak termasuk perkara yang dilarang untuk ditanyakan. Nah, wasa'ala sahabatu lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ini juga ada kejadian juga nih. Tatkala sahabat itu bertanya, kapan? Tatkala turun ayat Al-Qur'an. Ayat Qur'an yang mana? Suratul An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Jadi kira-kiranya begini, orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak mencampurkan kezoliman beserta keimanan. Jadi kalau misalkan dia ada keimanan, nah inilah yang akan masuk surga. Tapi kalau iman dicampur kezoliman, dia tidak akan masuk surga begitu. Zahirul ayat. Jadi ada ayat turun seperti itu. Sahabat memahaminya begini. Terus kalau keimanan kami dicampurkan dengan kezoliman, tidak akan masuk surga. Nah ini zulmun ini kan maknanya luas. Jadi zulmun itu kemarin apa? Semua perkara yang tidak ada manfaatnya kan? Sama sekali. Jadi kalau saya sekarang mabok di kamar, waduh mau masuk surga. Meskipun ada keimanan. Nah ini kan ayat yang dijadikan dalil bagi apa? Bagi Mu'tazilah kan sama Qadariyah itu. Khawarij. Yang berbuat dosa tidak akan masuk surga. Waduh kok jadi begini? Kata siapa? Para sahabat itu. Ayyuna lam yazlim nafsah. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana di antara kita yang tidak menzolimi dirinya? Ya gimana ya? Lihat ya, para sahabat itu mereka tidak merasa orang-orang suci.
Di dalam hakikatnya mereka itu orang suci. Tapi di dalam dirinya tidak ada seorang pun yang merasa orang suci. Makanya tatkala mengatakan bahwa keimanan ini tidak boleh dicampur dengan kezaliman jika kamu ingin masuk surga, para sahabat kaget langsung. Karena mereka semua merasa tidak kosong dari kezaliman. Maka kata Rasulullah, ya Rasulullah, coba contohkan kepada kami orang mana kami itu yang tidak zalim, itu orang mana? Mana jamilah ya Rasulullah? Nah, kemudian kata Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah, fa ujibu bi annal murada bizulmi asyirku. Maka dijawablah mereka itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud dengan zalim di sini adalah musyrik. Jadi yang tidak mencampurkan apa? Keimanannya dengan kemusyrikan. Nah itu yang masuk surga itu. Ya kalau zalim-zalim yang lain, mabok, zina, itu judi, ya membunuh orang. Nah, itu mah tidak menggugurkan keimanan. Cuman kemusyrikan ini yang menggugurkan keimanan. Jadi maksud az-zulmu di sini ya asyirku. Kemusyrikan. Wal jami'u baina hadhil masail tsalasi zuhurul umum fil hisabi wal wurudi waz zulmi. Dan jami' di antara semua masalah yang tiga ini, ya, ini bertanya tentang hisab itu Siti Aisyah. Kemudian tadi ada sahabat yang bertanya tentang tidak akan masuk neraka itu. Kemudian Ahlul Badr itu ya. Kemudian permasalahan yang ketiga itu apa? Tidak akan masuk surga orang yang keimanannya dicampuri dengan kezaliman. Nah ini ada jami' nih. Ada apa namanya itu? Ada silver lining, benang merah. Di antara masalah-masalah yang tiga ini apa? Zuhurul umum fil hisab wal wurud waz zulm. Bahwa hisab ya, kemudian masuk neraka, kemudian kezaliman. Itu umum. Umum. Dalam pengertian ya semua orang tuh masuk itu ke situ. Dia kena hisab, dia kena zalim, dia kena masuk neraka. Nanti melihat neraka begitu. Jadi orang itu nanti kalau di akhirat pasti melihat neraka itu pasti. Nanti ada di kitab tauhid itu. Cuma ada yang masuk, ada yang enggak. Fa'audhoha lahum annal murada fi kullin minhuma amrun khosun. Ya. Nah nanti apa? Atau begini, bahwa jaminya itu bagaimana? Masalah yang ketiga ini kan umum semua. Jadi apa ya? Semua orang-orang mukmin akan hisab umum kan? Umum. Semua orang mukmin akan hisab. Kemudian zalim bentuknya umum, apapun itu, mau musyrik, mau zina, mau mabuk, mau merampok, itu zulmun, umum. Kemudian yang ketiga itu tadi apa? Hisab udah ya, hisab ya, masuk neraka. Jadi semua orang akan masuk neraka, itu kan umum semua. Nah, wal jami'u itu kan umum, fa'audhoha lahum annal murada fi kullin minhuma amrun khosun. Jadi dia itu lafadznya umum, tapi yang dimaksud itu khusus. Padahal lafadznya umum. Jadi kalau di dalam usul fikih kan begitu. Ada lafzul am bi iradatil khos. Walam yaqa mithlu hadza minas sahabati illa qalilan ma'a tawajjuhi su'ali wa zuhurihi. Dan tidaklah terjadi yang semisal ini dari para sahabat kecuali sedikit saja. Ma'a tawajjuhi su'al wa zuhurihi. Beserta apa? Mengarahkan pertanyaan dan kejelasannya. Wa dzalika likamali fahmihim wa ma'rifatihim. Demikian itu karena kesempurnaan pemahaman mereka dan kesempurnaan ma'rifat mereka. Jadi kalau ditanya itu banyak gak sih sahabat yang kayak gini, nanya-nanya kayak gini? Gak banyak sahabat itu nanya-nanya kayak gini. Karena mereka itu udah cerdas. Jadi misalkan begini ya, kalau kamu mau mencari permasalahan-permasalahan, semua masalah itu pengen dicari keluar dari sahabat dan keluar dari Rasul, ya gak bakalan nemu. Kenapa? Karena mereka cerdas-cerdas. Mereka cerdas-cerdas. Cuman ya ada beberapa masalah yang ditanyakan, tatkala masalah itu jelimet. Nah makanya para imam mujtahid itu mengambil apa sih, gimana sih ini jawaban Rasulullah, diambil, oh ini berarti am bi iradatil khos, oh ini berarti khos bi iradatil am, oh berarti ini nasah mansuh begitu. Itu bagaimana para ulama mujtahid nanti memahami
memahami nas yang tidak sempat ditanyakan oleh sahabat. Jadi begini sekarang ya, Al-Quran ini turunnya dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Arab. Tapi kan baligh, ya kalam baligh, kalam fasih sampai kepada had ijaz, menjadikan orang-orang tidak bisa meniru gaya bahasa Al-Quran. Itu di zaman Rasulullah itu, apalagi sekarang. Nah, wajar nggak kalau ada sahabat nggak paham sama Al-Quran? Wajar. Sebagiannya kan, ya kalau nggak paham semua ya bukan orang Arab berarti. Wajar nggak kalau sahabat itu ada yang nggak paham sebagian Al-Quran? Wajar. Wajar nggak kalau mayoritasnya mereka paham itu? Wajar. Nah sekarang kalau zaman tabi'in, kemudian itba'u tabi'in, apalagi kita, apa bakal lebih sedikit pertanyaannya daripada sahabat atau akan jadi lebih banyak? Akan lebih banyak lagi. Nah terus kalau misalkan kita timbul pertanyaan mengenai sesuatu, mengenai Al-Quran kemudian hadis, kemudian kita ingin pemahaman sahabat, bisa nggak semuanya? Ya nggak bisa tuh. Dan sahabat mah nggak sebodoh kita bodoh banget. Makanya kita butuh apa wasilah, itu para ulama untuk menjelaskan apa yang belum pernah dijelaskan oleh para sahabat. Nah kalian butuh ajengan lokal, ajengan kampung untuk apa? Karena nggak semua paham bahasa Arab juga, untuk jadi perantara antara ulama sama kalian begitu. Jadi ulama ini membutuhkan kepada siapa? Kepada mujtahid untuk memahami Quran dan hadis. Nah, orang awam ini butuh kepada siapa? Pada ulama. Begitu. Maka disebutkan di sini nih. Gimana? Wadzalika likamali fahmihim wa ma'rifatihim bil lisanil arabi. Demikian itu karena para sahabat itu sempurna pengetahuan tentang bahasa Arabnya. Ada pertanyaan? Ya adalah. Ya, cuman sedikit, enggak banyak. Fayuhmalu mawaroda min dhammi man sa'ala anil muskilati ala man sa'ala ta'annutan kama qala ta'ala. Jadi tadi larangan untuk bertanya kepada Rasulullah itu pertanyaan yang ta'annut. Ta'annut itu udah tahu kamu ngerti, masih nanya mau ngetes sama ustad. Nah begitu ta'annut tuh. Cuman ngetes aja. Ya ngetes. Kamu itu udah baca deh. Ini dalil hadis tuh, dalil hudusul alam tuh ini. Nah besok nanya, Ustaz, apa itu dalil hudusul alam? Kamu kalau udah ngerti ngapain nanya? Itu ta'annut. Kecuali kalau misalkan baca-baca belum paham juga. Ustaz tolong jelaskan sekali lagi. Nah itu dia ta'annutan atau dia memang pengen paham? Pengen paham. Nah jadi bertanya yang dilarang itu bertanya yang ta'annutan. Nah kecuali nanti ada begini. Kalau misalkan kalian kira-kiranya, oh ini kira-kiranya teman saya nggak paham nih. Cuman dia pasti nggak bakalan nanya karena dia nggak tahu apa yang dia nggak paham. Dan Ustadz pun nggak bakalan ngebahas karena ini sudah terlewat. Nah kamu mau teman kamu itu tahu paham, kamu nanya, Ustadz ini bagaimana? Itu bagus. Begitu. Ya. Oke Ustadz coba jelaskan ke sia. Itu. Kama qala ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Nah, orang-orang yang di dalam kolbunya itu ada zayg. Zayg itu apa? Kemelencengan. Maka mereka itu mencari-cari apa perkara-perkara yang sulit dipaham dari Al-Qur'an karena mereka itu mencari apa? Fitnah. Pengen nyoba-nyoba aja. Ya, ini apa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maksudnya apa? Kemudian Allah turun ke langit dunia itu bagaimana maksudnya? Ini ya kalau orang-orang kayak kita kan ditanya lucu begini. Apa sih maknanya anggota DPR itu berebut kursi? Kan lucu, gak usah ditanyain. Kamu itu kalau mau paham itu gini caranya ya. Kamu jadi orang Indonesia selama 3 tahun paham sendiri kok. Ya kamu misalkan sekarang orang Jepang atau orang Amerika mau tahu anggota DPR berebut kursi maknanya apa, terus kamu terjemahkan, jadi salah lah. Kamu ngepahamnya itu ya apa the council jadi apa? Perebut namanya bahasa Inggris teh. The council perebut chair. Itu kan kalau diterjemahkan jika gitu nyeduk bayang air apa betot kursi wajar tuh. Ya wajar lah. Ya. Nah kalau diterjemahkan itu salah kamu main ke Indonesia, jadi orang Indonesia selama 3 tahun, kamu bakal paham sendiri. Oh, maksudnya perebut kursi itu.
Nggak ada satupun orang Indonesia memahami perebut kursi teh anggota DPR pa betot saurang gesok tanyakeun saurang urang acan nu bener orang Indonesia mah kenapa? Karena itu sudah jadi malaka, udah jadi fasoha. Nah makanya kalau misalkan belum paham nahwu, belum paham sorof, belum paham balaghah, jangan sekali-kali mengambil ilmu dari terjemahan Al-Quran. Pasti salah udah kesananya itu. Tapi belajarlah dulu fasoha, kemudian baca Al-Quran, bakal paham. Kemudian fa idza ra'aitumul ladzina yas'aluna an dzalika fahumul ladzina sammallahu fahdharuhum. Maka apabila kalian melihat orang-orang yang bertanya mengenai ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka lah orang-orang yang dicela oleh Allah. Tuh yang disebut oleh Allah. Apa? Alladzina fi qulubihim zayg. Kata itu sih Salafi Wahabi itu. Iya, jadi kita itu begini ya. Kita ini orang Indonesia. Ini dilema nih. Dilemanya orang yang nggak paham bahasa Arab. Tatkala membaca terjemahan, Allah bersemayam di atas arsy. Terus itu dijadikan i'tiqad bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, padahal bahasanya itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kalau kamu punya fasahatul kalam, gak bakalan punya pandangan sedikit pun Allah bersemayam di atas arsy dari ayat itu, gak bakalan sama sekali. Kalau punya fasahatul kalam, karena gak punya fasahatul kalam. Nah, jadi the council perebut chair diterjemahkan juga gitu. Jadi liar begitu ta. Harusnya yang menerjemahkan itu dia orang yang paham bahasa Indonesia. Jadi tatkala dipindah bahasakan itu bahasanya begini. The council atau the council itu apa? Contesting each other in bukan ini chair kalau warna. Nah, in itu bahasanya itu in electabilical position, di dalam posisi elektabilitas. Itu yang bakal dipaham. Kursi-kursinya sama sekali mau layak kursi-kursinya sama sekali. Itu masalah. Tatkala diterjemahkan jadi kursi atau orang Amerika gelieureun. Nah, itu makna begitu. Ya, itu permasalahan. Makanya kita ini sudahlah, kalau nggak mau capek-capek belajar bahasa Arab itu, dia pintu pertama memahami agama. Ya, kalau kamu itu nggak mau belajar bahasa Indonesia, ya taatlah kepada para ulama. Nggak mau belajar bahasa Arab, ya taatlah kepada ulama yang memang paham bahasa Arab. Jadi pas tadi nggak jelaskan gitu ta. Ya, ini gimana sih orang Amerika ini dia mau paham tulisan di surat kabar ini anggota DPR berebut kursi, tapi dia nggak mau belajar bahasa Indonesia, gimana caranya? Nanya ke ahlinya. Dan terus kita sekarang Ustadz kan yang menerjemahkan Al-Quran juga itu ahli-ahlinya. Saya bilang yang menerjemahkan Al-Quran itu bukan ahli bahasa. Gak ngerti mereka itu, salah itu terjemahannya itu. Ya, mencelakakan. Orang berani debat lah maksudnya. Sok siapa yang menyebutkan itu terjemahan udah bener. Terutama di dalam ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih itu kata Imam Ghazali nggak boleh diterjemahkan. Itu nggak boleh diterjemahkan. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Udah di bawahnya gitu aja, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Udah. Yadullahi fawqa aydihim. Udah begitu aja udah. Jangan diterjemahkan. Yang lain-lainnya diterjemahkan karena masalah. Gitu. Jadi terkali diterjemahkan dia sekiranya tidak akan memberikan kesalahpahaman, dia boleh diterjemahkan. Tapi sekiranya dia itu mengantarkan kepada kesalahpahaman, ia nggak boleh diterjemahkan. Haram. Nah, wa min thamma ankara Umar ala sobighin lamma ra'ahu aktsara minas su'ali an mithli dzalika wa aqabah. Karena itulah Sidna Umar itu beliau ingkar, maksudnya nggak suka, maksudnya menghukum ala sobir atas sobir. Tatkala Sidna Umar melihatnya
memperbanyak pertanyaan. An mithli dzalik. Dari pertanyaan-pertanyaan semisal itu, ta'anutan, itu udah ngerti ya gimana. Coba sekarang orang Arab itu kan udah paham ya. Misalkan begini, kalau saya bilang itu, anggota DPR berebut kursi, kamu paham nggak? Paham. Terus kamu bilang, Ustadz, maksudnya anggota DPR berebut kursi itu apa? Kamu nanya, udah jelas kamu itu ngerti. Kamu masih nanya, kamu mau Ustadz kamu ngejelasin apa? Udah tahu ngerti kan? Cek orang, kepret tuh gimana? Nggak dijawab. Nanti kalau sampai dijawab, ya maksudnya itu berebut posisi. Itu Ustaz kenapa tuh nggak bahasanya nggak berebut posisi aja? Kenapa bahasanya berebut kursi itu kan lebih jelas? Nanti susah nanti itu kesannya banyak pertanyaan. Ya memang gimana lagi? Ya, namanya bahasa begitu. Nanti susah kesannya itu. Makanya orang-orang yang udah ini udah paham. Kamu tuh sebenarnya paham. Terus ngapain kalau paham itu ngapain ditanyakan? Ya, kecuali orang-orang yang memang nggak paham. Kayak kita Ustadz ini kan di dalam Al-Quran tuh Allah bersemayam di atas aras. Makanya saya selalu bilang begini, bohong. Orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas Quran itu, di atas aras itu dari Al-Quran. Kenapa saya mengatakan itu bohong? Lawang Al-Quran itu bahasa Arab. Ar-Rahman itu nggak bisa diganti sama Allah tuh nggak bisa diganti. Ar-Rahman itu Ar-Rahman. Istawa itu istawa. Alal ars itu ya alal ars. Kamu mau paham, belajar balaghah. Bukan malah terjemahan. Begitu. Nah, wasayati idahu hadza kulli fi kitabil i'tisam insyaallah taala nanti di dalam kitabul i'tisam ini jelas insyaallah. Wasayati baqihi fi kitabir riqaq. Nanti sisanya di kitabur riqaq. Jadi hadis ini di dalam kitabul i'tisam ada, di dalam kitabur riqaq ada. Jadi kehambasayan. Wa kadzal kalamu ala intiqadid Daruqutni li isnadihi insyaallah. Nanti juga akan ada isnadnya dari Daruqutni insyaallah. Pertanyaan? Enggak? Itu kalau gurunya harus tahu keadaan murid. Kalau sekiranya contoh itu kan untuk menjelaskan. Nah kadang-kadang contoh itu bukan menjelaskan malah membingungkan gitu. Nah nanti kalau misalkan muridnya sampai mempertanyakan contoh, ini kira-kiranya di mana? Apakah gara-gara kita itu salah memberi contoh atau kita memberi contoh tapi tidak jelas jamiahnya? Ini banyak permasalahan. Jadi tanyain apa? Gurunya harus cerdas, harus tahu keadaan muridnya. Sekiranya jika dijelaskan menambah jelas ya jelaskan. Tapi kalau dijelaskan nambah jauh, ya kita ngejelasin pakai kamehameha. Nah, itu kamehameha itu mungkinul wujud. Lah Ustaz, kamehameha itu gimana ya? Kok bisa terjadi? Itu kan butuh energi di badan itu kan nanti habis kalau orang dijawab deh pakai teori-teori. Kalah lihat, bukan itu intinya. Kita bilang itu, bukan itu intinya. Ini sumber energi kamehameha itu dari mana? Sumber energi apakah dari dalam badan atau dari luar badan? Kalau dari luar badan, kenapa yang dilatihnya dalam badan? Bingung kamu. Ini dijelasin ya, error. Ya. Jangan kamu jelasin begini, ya itu bukan di situ intinya. Intinya itu bahwa ini tidak akan melazimkan perkara yang mustahil misalkan dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak Ji? Hmm? 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 Kalau dia itu satu, ada hadis yang menyebutkan juga sama. Kalau nggak salah itu. Cuma dia dikoyid in sobarot. Jika sabar. Jadi koyid ini mutlakon. 3, 2 itu mutlakon. Kalau satu itu dikoyid. Kalau sabar. Nah kalau misalkan anak yang belum jadi. Itu mungkin ya. Kalau belum ada rohnya. Kurang dari 4 bulan. Itu enggak. Karena belum jadi walad itu.
Dan biasanya kalau walad itu harus sudah melahirkan. Jadi di dalam perut itu dia mukhtalafun fil. Maksudnya kita nggak bisa memastikan apakah masuk ke dalam bab ini atau tidak. Karena secara lughoh itu tidak bisa disebut walad. Anak itu. Tapi kalau secara mahiyah, karena sudah ada ruhnya, itu juga bisa disebut anak. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Ada lagi pertanyaan? Yang ngeri weh. Iya, makanya mas habis sudah kita kena itu udah nggak punya apa-apa udah kalau misalkan sampai diteliti itu. Ya, korek lagi habis. Enggak usah. Ai dosa tuh loba syarat aja. Aya teh dosa nu teu sah. Aya dosa mah sah kabeh. Mabok sah jadi dosa, zina sah jadi dosa, nipu sah jadi dosa. Ari amal loba pisan syaratna, ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, kemudian ini nanti nggak cukup harus ada ikhlas. Terus kita itu sekarang beramal terus diteliti terus semua itu lihatnya gimana, habis sudah habis. Nah, makanya kan di situ ada apa ya? Jadi supaya kuat orang tanya. Jadi secara aktual kita itu berusaha untuk selalu lebih bagus, niatnya diperbagus, motifnya diperbagus, kemudian pakaiannya diperbagus, semuanya diperbagus itu. Dari segi asbab, tapi dari segi hati kita pasrah. Ya kalau diteliti sama Allah habis sudah begitu. Jadi supaya ada itu. Ya kalau misalkan kita udahlah, udah beak-beak iyalah, nggak ada aktualisasi diri begitu. Jadi dirinya nggak ada lebih baik. Kalau semuanya diserahkan kepada syarat rukunan yang membatalkan, nggak bakal ada pasrah sama Allah. Ya, jadi dua-duanya harus seimbang, udah harus balance. Diri harus aktual, maksudnya itu hari sekarang harus lebih baik daripada kemarin dan selanjutnya begitu. Tapi juga hati harus pasrah. Karena kalau dikorek, habis sudah. Habis korek. Pada komade. Gitu gua. Malaikat. Apa terasa dengan ke dia? Deui. Daya. Sami-sami. Kalau. Terus berapa menit orang ya? Saya sejam tuh, Cang. Sejam. Oh ya sudah. Ya terus lah. Nunggu Dewi mangga. Itulah. Oke, dengan payun hadis nomor 104. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.